Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ular falak merupakan salah satu makhluk yang terkenal di mitologi Arab. Dalam dongeng 1001 Malam Arabian Night, ular falak adalah ular raksasa yang juga dianggap sebagai monster. Dikatakan ular ini bentuknya begitu besar dan bisa memakan semua isi bumi. Lebih lanjut, ketika gambaran wujud ular falak dan di mana di tempat ia tinggal menurut kisah dongeng, serta sebagaimana kisah ular falak menurut Islam. Ular falak menurut kisah 1001 Malam. Dilansir laman Mythilog dalam cerita 1001 Malam, ular falak dianggap sangat ular berbahaya dan ganas. Tetapi diceritakan bahwa ular ini hanya takut atas kekuasaan Allah yang lebih besar. Bangsa Arab percaya bahwa falak hanya bisa dikalahkan oleh Allah. Oleh sebab itu, ular falak menghindari menelan segala sesuatu ciptaan Allah karena rasa takutnya. Diceritakan ketika Allah menciptakan ular falak ini melalui ilhamnya, ia mengatakan, "Aku akan memberimu sedikit untuk disimpan untukku, maka bukalah mulutmu." Ular itu menjawab, "Lakukan sesukamu," dan membuka mulutnya. Kemudian Allah memasukkan neraka ke dalam rahangnya sambil berkata, "Jagalah sampai hari kiamat. Ketika saatnya tiba, Yang Maha Kuasa akan mengutus malaikatnya untuk membawa neraka dan mengikat sampai hari saat semua manusia akan bertemu. Dan Allah akan memerintahkan neraka untuk membuka pintu-pintunya, dan di sanalah akan terjadi mengeluarkan percikan api yang lebih besar dari gunung-gunung." Wujud ular falak. Kejadian yang masih belum terpecahkan hingga hari ini oleh Al-Tafridi dituliskan bahwa ukuran atau bentuk dari ular falak itu lebih besar dari 9 planet. Oleh karena itu, ular falak bisa menelan semua manusia, isi bumi, langit hanya dalam sekejap. Tempat tinggal ular falak. Menurut versi dongeng 1001 Malam, konon ular falak tinggal di permukaan bumi melalui terowongan yang mereka gali dari dalam bumi. Dalam hal ini, ular falak hidup di bawah ikan yang dikenal dengan Bahamut. Dikutip dari kitab Makhluk-Makhluk Khayali karya George Louis Borges dari Margarito Guerrero, di dongeng 1001 Malam ke-496, diceritakan Nabi Isa atau Yesus diperintahkan untuk memandang Bahamut, ikan besar yang menopang bumi yang berperan sebagai salah satu lapisan penyangga bumi di mitologi Arab, yang digambarkan punya kepala menyerupai kuda Nil atau gajah. Lantas belas kasih bisa tersungkur pingsan ke tanah. Melanjutkan dongeng itu, bahwa di bawah ikan Bahamut terukur itu ada sebuah lautan kosmik tempatnya berenang, di mana di bawah laut itu terdapat jurang berupa udara, dan di bawah udara itu ada api. Di bawah api terdapat ular bernama falak yang mulutnya berisi 6 neraka. Dilansir dari laman karakter Stats and Profiles, konon Tuhan menempatkan neraka jahanam dalam mulutnya, di mana mereka itu digambarkan sebagai tempat yang penuh api di setiap sudut, sebagai tempat para pendosa menderita. Disebutkan ular falak berada di neraka ketujuh di bawah segalanya, sehingga tak heran jika ular falak disebut juga dengan snake from hell. Selain itu, ular ini sering dikaitkan dengan kebakaran atau gempa bumi. Sementara disebutkan di dalam buku e-book Mythology Creature of Asia karya Kiefer Ruby, ular falak sering dilakukan oleh para ahli dengan monster laut berbentuk belut raksasa di mitos Jepang bernama Jishin-Uo yang mampu menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Meskipun mitos tentang ular falak ini sering diabaikan oleh ahli magizoologi Amerika dan Eropa, namun ular ini dianggap sebagai sepupu evolusioner dari Magna Python versi zaman sekarang. Bagaimana kisah ular falak menurut Islam? Walaupun diceritakan dalam mitologi Arab bahwa ular falak sebagai makhluk kuat yang bisa menelan bumi, namun sebagai umat muslim kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang maha besar, sang pemilik bumi, langit, dan semesta alam ini. Adapun kisah ular falak menurut Islam tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Beberapa pendapat mengaitkan antara ular falak dengan ular yang terbentuk dari tongkat Nabi Musa saat melawan penyihir Fir'aun. Namun tidak bisa dipastikan bahwa itulah ular falak yang dimaksud karena memiliki ciri-ciri dan kisah yang berbeda dengan ular falak yang diceritakan dalam dongeng 1001 Malam. Apakah ular falak itu nyata? Wallahu a'lam bishawab. Belum bisa dipastikan apakah sosok ular falak itu nyata atau hanya dongeng belaka. Sahabat yang beriman,
Itu tadi penjelasan seputar ular palak menurut Islam dan menurut cerita rakyat Arab 1001 malam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan, jin maupun iblis adalah musuh nyata bagi manusia. Mereka akan selalu menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana janji mereka yang termaktub dalam surah Al-Hijr ayat 39 untuk terus menyesatkan manusia. Ia iblis berkata, "Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua." Namun ada beberapa kelompok orang yang tidak akan digoda oleh iblis. Setan takut terhadap mereka karena suatu alasan. Lantas siapa saja golongan manusia yang paling ditakuti setan? Golongan orang yang sangat ditakuti setan, iblis, dan setan berjanji akan terus mencoba menyesatkan manusia. Akan tetapi, ada sejumlah orang yang tidak berani mereka goda. Berikut golongan manusia yang paling ditakuti setan. 1. Orang yang takut kepada Allah. Manusia yang takut kepada Allah sangatlah ditakuti setan. Nabi SAW melalui sabdanya menuturkan, barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyid Qutb juga memaparkan dalam tafsir Fil Zilalil Quran, menurutnya manusia tidak perlu takut kepada setan dan teman-temannya, dan yang patut diketakuti hanyalah Allah. Hal ini sebagaimana kalamnya dalam surah Ali Imran ayat 175, dia berfirman, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakuti-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang mukmin. 2 adalah orang-orang yang mukhlas. Salah satu orang yang paling ditakuti setan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya bersih dan suci. Allah berfirman, "Ya iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. 3 orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang luas ilmu agamanya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang yang alim jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hal itu karena orang alim tidak mudah menuruti ataupun tertipu oleh godaan setan. Karena itu setan kesulitan saat menyesatkan mereka. Sementara ahli ibadah, terutama iblis, sunnah yang hanya bermanfaat bagi orang yang mengerjakan saja yang tidak berilmu, mudah digoda iblis. Karena umumnya mereka hanya mementingkan ibadah daripada kewajiban mencari ilmu. Dalam riwayat, Rasulullah juga menyebutkan keutamaan lain dari orang alim, termasuk orang yang berilmu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang puasa dan berperang di jalan Allah. Riwayat dikutip Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih Al-Mutafaqih. 4. Orang yang ahli fikih. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Said Al-Qatir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, seorang faqih lebih ditakuti setan daripada orang ahli ibadah yang bodoh. Faqih di sini diartikan sebagai orang paham ilmu agama, dan ada pula yang mengartikan faqih sebagai orang ahli fikih. 5. Orang yang berzikir. Dalam buku Terhubung dengan Tuhan, Abdullah Wahid menjelaskan bahwa golongan orang yang selalu mengingat atau berzikir kepada Allah adalah musuh yang sangat ditakuti setan. Iblis maupun setan tidak akan berani mendekati bahkan mengganggu mereka. Hal ini sebagaimana Rasulullah, sesungguhnya setan meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Apabila ia mengingat Allah zikrullah, maka setan akan mundur. Dan apabila ia lupa pada Allah, maka setan akan membisikkan menggoda hatinya. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Ya'la. Sahabat yang beriman, itulah sederet orang yang paling ditakuti setan. Mari menjadi orang-orang yang seperti disebutkan tadi, agar setan tidak akan berani menggoda dan menyesatkan kita. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.